pasar saham makin turun, dolar makin naik, kita bilang oke, kita tahan terus. Bulan 5, bulan 6 udah tinggal oke, makin turun juga. Terus dari underwriter bilang sebenarnya kadang-kadang bisa juga sih bagus pas hari hanya bisa ada kejadian kayak di luar negeri, tabrakan pesawat pada hari itu harga saham anjlok 1 hari sebelumnya. Bisa aja sih. Jadi kita yang penting fundamentalnya bagus artinya. Selamat pagi, perkenalkan saya Zeta dari IDN Financials. Mungkin terkait dengan tadi misalnya tujuan untuk JSC ini go public emang sangat mulia gitu, tapi saya pengen nanya kenapa sekarang Pak? Di saat misalnya IHSG ini sedang kurang oke lah ya di beberapa dari year to date lah. Hingga bulan ini itu sudah turun sekian persen. Apakah yang membuat JSX ini akhirnya berani untuk kayak oh ya udah kita go public di bursa saham. Kemudian ada satu lagi terkait itu dulu aja deh. Terima kasih. Itu dulu saja ya. Baik, kepada Bapak-bapak kami persilakan ini terkait dengan apakah tepat waktunya ini melakukan IPO saat ini hari ini di tengah kondisi yang belum kondusif baik dari sisi domestik maupun global. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kita memikirkan IPO ini sebenarnya pada saat indeks harga saham itu lagi baik-baiknya itu. Desember, Januari, persiapan. Dibantu oleh underwriter dan semua tim. Mulailah bekerja semua tim dengan optimis, itu kan ada biayanya ya. Bulan 3 makin turun, pasar saham makin turun, dolar makin naik, kita bilang oke, kita tahan terus. Bulan 5, bulan 6 udah tinggal oke, makin turun juga. Terus dari underwriter bilang sebenarnya kadang-kadang bisa juga sih bagus pas hari hanya bisa ada kejadian kayak di luar negeri, tabrakan pesawat pada hari itu harga saham anjlok 1 hari sebelumnya. Bisa aja sih. Jadi kita yang penting fundamentalnya bagus artinya pasien bertambah, dokter-dokter tetap bekerja, ya saham naik turun biasanya naik lagi. Jadi atas dasar itu kita tetap maju dan hari ini berkat dukungan semua tim IPO berjalan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan selanjutnya. Silakan Mas, sebutkan nama dan media. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rohman dari IDX Channel. Pak, ini kan tadi bicara soal fundamental perseroan. Kami ingin mengetahui bagaimana tren pertumbuhan pendapatan atau revenue dan laba bersih dalam beberapa tahun terakhir gitu Pak. Dan yang kedua Pak, soal lock up period, bagaimana komitmen dari pemegang saham yang lama Pak terkait dengan IPO ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja Bapak-bapak dari sisi kinerja. Baik, mungkin untuk menjawab pertumbuhan daripada pendapatan itu sendiri, saya akan kembali lagi di tahun 2023 hingga tahun 2025. Ya. Tahun 2023 kita itu membukukan cukup tinggi, adanya suatu pertumbuhan di tahun 2024 mencapai 888 miliar untuk pendapatannya dan meningkat lagi di tahun 2025 menjadi 927 miliar. Dari semuanya itu sendiri kalau kita melihat bottom line-nya yaitu profit after tax-nya, laba bersihnya itu sendiri di tahun 2025 itu kita peningkatannya itu 16% dari 62 miliar menjadi 72,5 miliar. Ya, yang dimana pendapatannya itu sendiri meningkatnya hanya cuman berkisar sekitar 4 sampai 4,4 miliar. Nah ini menandakan apa? Pertumbuhan daripada profitabilitas kita berkaitan dengan yang namanya efisiensi dan juga kinerja daripada keuangan itu, pengelolaan daripada keuangannya itu kita sudah bisa optimalkan. Itu dari sisi keuangannya. Dari sisi lock-up period yang berkaitan dengan yang namanya pemegang saham itu sendiri, kita ada satu yang namanya Mitra Sanata
MSL ya itu merupakan pemegang saham pengendali. Nah, mereka sudah berkomitmen untuk tidak melakukan tetap mempertahankan jumlah sahamnya mereka itu sendiri untuk 12 bulan kemuka dimulai dari tanggal efektifnya IPO. Yang kedua, begitu juga pemegang saham terbesar yaitu dari SAME itu akan mempertahankan juga paling tidak 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan dari efektifnya IPO. Mengenai dokter megang saham yang dokter mungkin Dr. Johan bisa membantu bahwa komitmen yang mereka akan lakukan juga hampir serupa, yaitu mempertahankan dan juga meningkatkan kinerja daripada para dokter itu sendiri untuk mencapai yang namanya pertumbuhan yang baik di kedepannya. Begitu. Baik, izin tambahkan Pak. Jadi yang perlu dipahami mengenai JSC itu satu perusahaan yang sangat unik ya, di mana dibangun dari dokter untuk dokter. Didirikan dari tahun 1984, ya pemegang sahamnya mayoritas adalah dokter-dokter. Sampai saat ini, dari 67 pemegang saham, itu hampir dari 72% itu dimiliki oleh dokter. Nah, di dalam proses IPO, kami membangun komunikasi dengan shareholder, ya terutama dokter, mengenai komitmen untuk terus menjaga kepemilikan daripada dokter-dokter. Jadi ada proses di luar itu di mana kami berkomunikasi dengan dokter-dokter yang merupakan profiler dari JSC ya untuk menjaga kepemilikan, dan ini berelasi dengan pertanyaan bagaimana lock up period itu dijalankan. Jadi secara mendasar dokter-dokter kami yang memiliki saham di JSC itu akan menjaga kepemilikan dari saham-saham mereka. Jadi periode lock up itu mungkin secara komitmen dokumennya itu pun kami memiliki itu, tapi yang paling penting adalah cohesiveness dari dokter-dokter kami untuk tetap menjaga performance di setiap unit yang mereka ada di sana dan berpraktek, dan kemudian secara kepemilikan tetap menjaga kepemilikan yang ada di JSC. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi dari teman-teman media, boleh Mas? Ya, sebutkan nama dan media. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya Dai Slaode dari stockwatch.id. Melanjutkan tadi yang penyampaian Bapak soal kinerja. Nah, dengan kondisi saat ini di mana tantangan dari sisi eksternal dan internal, gimana perseroan melihat outlook untuk tahun ini? Apakah masih mampu untuk bertumbuh baik dari sisi top line maupun bottom line-nya? Kalau misalnya masih mampu bertumbuh, kira-kira prediksinya bisa tumbuh berapa persen untuk tahun ini, dan strategi untuk mencapai pertumbuhan itu seperti apa? Dan kalau kita lihat di prospektus kan ada komitmen juga untuk pembagian dividen ya Pak ya. Nah, ini kira-kira apakah sudah bisa direalisasikan untuk tahun buku 2026 yang akan dibagikan tahun depan atau seperti apa Pak? Terima kasih.